Selamat pagi, Kakang Bayu Tani, ketemu lagi di channel Taufik Obek. Pada pagi hari ini kita melakukan penyemprotan di tanaman bawang merah yang insya Allah umurnya sekitar 44 hari setelah tanam. 45 hari setelah tanam. Apa saja yang kita masukkan di tanaman kita? Oke, sebelumnya kita akan melihat kondisi tanaman dulu. Seperti ini. Nah, masih segar ya, 45. Alhamdulillah. Nah, apa saja yang bisa kita masukkan di tanaman kita? Mungkin apa yang kita masukkan sebelum-sebelumnya paling tidak itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, khususnya di fase generatif ini. Nanti akan kita lihat seperti apa umbinya pada umur 45 hari setelah tanam ini. Seperti ini Kakang Bayu kondisinya tanaman kita dari jarak dekat. Seperti ini umbinya sudah segitu. Nah, ini dia umbinya sudah mulai membesar, dan ini adalah di usia 45 ya, 45, dan warnanya mulai agak memerah, mulai agak tambah merahnya, tidak yang seperti kemarin, walaupun toh ini sebenarnya juga masih putih juga tapi memang umurnya masih 45. Ini 45 seperti itu. Yang penting ini tanaman masih dalam kondisi sehat ya. Ini kita lihat daunnya seperti itu. Saya kira masih sangat bagus lah untuk di tanaman usia 45. Walaupun memang tanaman ini tidak terlalu tinggi, bisa dikatakan tidak terlalu subur lah, tidak vigor. Wah, tidak vigor, karena memang dari awal itu kondisinya waktu hujan itu tanaman ini memang saya sengaja untuk tidak terlalu tinggi. Ini umbinya sekarang 45 hari setelah tanam. Nah, jadi nanti kita akan terus mengulangi proses-proses ini tadi, penyemprotan dengan kandungan kalium tinggi untuk memastikan tanaman ini bisa super dor. Jadi apa tanaman yang kita harapkan dari cuaca yang seperti ini, ketika cuaca sangat mendukung, ini sangat mendukung sekali karena cuacanya sangat panas, bisa dikatakan kemarau. Kita bisa genjot ini untuk pengumbian sehingga biar maksimal dalam proses sampai akhir di usia 60 hari setelah tanam, seperti itu. Jadi jangan ragu di fase seperti ini. Kalaupun Kakang Bayu punya tanaman di masa generatif, bisa digenjot untuk pemberian kalium. Tapi jangan lupa kita juga harus amati seperti apa perkembangan tanaman di umur-umur seperti ini, karena sebelumnya ini banyak serangan jamur karena adanya hujan yang sebelumnya itu banyak sekali yang seemblendrang jamur urung mari, sehingga perkembangan di generatif seusia saya ini agak terganggu. Tapi kalau bisa kita pastikan tanaman hari ini sehat, monggo digas mawon, bisa kita besarkan umbi entah dengan cara apa Kakang Bayu pakai. Nutrisinya kalau saya memang sering memakai kalium sulfat itu. Dan dalam kondisi panas ini juga jangan lupa untuk tetap jaga daun, karena pergantian cuaca dari hujan ke panas itu kadang bisa membuat tanaman menjadi stres, sehingga banyak daun yang mulai lemas, tidak mau bangun-bangun karena cuaca yang berubah secara drastis, stres tanturan. Nah, itu bagaimana cara kita nambani biar tanaman tidak stres, bisa normal lagi. Mungkin Kakang Bayu bisa cek di video-video sebelumnya, pernah saya bahas itu. Oke, itu dulu Kang, itu dulu mungkin.
kita langsung melakukan treatment penyemprotan pada bawang merah usia 45 ini. Monggo. Dan untuk pengobatan kita pada pagi hari ini, kita masukkan adalah nutrisi dan juga fungi, dan ini kita masukkan di fase generatif ini dalam upaya untuk mencegah adanya serangan baik jamur maupun nutrisi untuk pembesaran umbi. Kita sudah fokus kepada pembesaran umbi dan juga bagaimana upaya kita untuk menyegarkan tanaman tetap segar dalam kondisi cuaca yang sangat panas ini, sangat ekstrim ini. Yang pertama kita masukkan untuk fungisidanya adalah Mancozeb ini adalah bahan aktif yang berperan sebagai fungisida kontak ataupun yang memberikan perlindungan di permukaan tanaman. Dan untuk memperkuatnya lagi kita juga masukkan ini Amistar Top yang seperti kita lakukan di beberapa saat yang lalu. Kita masuk ke Amistar Top lagi, yang sebelumnya kita pakai yang Esidimen itu, kita sekarang pakai Amistar lagi. Ini adalah fungisida sistemik yang mana nanti akan berkolaborasi dengan Mancozeb ini yang kontak untuk melindungi tanaman dari baik dari luar maupun dari dalam. Jadi lengkap lah. Jadi kita bisa melindunginya dari potensi serangan, ataupun juga kalaupun sudah ada yang masuk itu bisa kita atasi dengan yang sistemik ini. Ini akan bekerja dengan sangat bagus di tanaman bawang merah. Kolaborasi dua fungisida ini, jadi seperti segala jenis jamur itu akan teratasi dengan mudah oleh dua racikan fungisida ini. Terus untuk nutrisinya yang kita masukkan di kesempatan kali ini, kita sudah gas dengan pemberian Merauke SOP kalium sulfat, yang mana ini akan membantu pembesaran umbi dan meningkatkan kualitas dari umbi tersebut, serta Santagro Mo MKP ini juga akan membantu untuk fase generatif ini dan untuk kunci untuk penghijauan tanaman dari adanya daun yang laras ataupun yang mulai kuning tua, biar tetap bisa bertahan di cuaca yang panas ini. Saya pakai magnesium sulfat. Ini sangat bagus untuk melindungi ataupun mempertahankan hijau daun, sehingga proses pemasakan nutrisi yang nantinya akan ditransportasikan ke umbi oleh kalium itu akan berjalan dengan bagus. Tidak ada gunanya sebuah nutrisi pembesar umbi ketika daunnya itu rusak. Karena apa? Daun adalah dapur untuk memasak dari nutrisi-nutrisi tersebut yang nantinya akan disimpan di umbi. Nah, di sini peran magnesium sulfat. Nah, untuk dosisnya berapa? Kita langsung dari awal. Victornya kita pakai tadi 4 sendok meres aja ini, enggak banyak. Terus Amistar Topnya 15 mili. Merauke SOP nya lumayan banyak, tadi sudah masuk 6 sendok. MKP nya cuma 1 sendok untuk menambah kandungan fosfat. Terus untuk magnesium sulfat karena ini adalah unsur makro sekunder ya, bukan primer. Kalau yang ini primer, ini kalium sama fosfat. Karena ini sekunder, kita kasihkan sebanyak 1 sendok saja. Jadi ini 4 sendok, ini 15 mili, 6 sendok, 1 sendok. Ini adalah racikan dari penyemprotan kita pada kesempatan kali ini untuk mengiringi proses generatif di tanaman bawang merah kita, yang mana hari ini banter-banternya pengisian umbi seperti itu. Oke, itu dulu Kang Bayu, mungkin video yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.